Tabik, Tabe Tabik, Mas Kinan. silakan duduk, Iya. silakan duduk. Aduh, terima kasih sudah menyempatkan diri. Iya, Hari sama-sama. ini. Aku juga terima kasih udah diajak. Yes. Apa kabar, Oi? Baik kabarnya. Sehat? Sehat banget. Puji Alhamdulillah. Tuhan semesta alam. Mas Kinan gimana kabarnya? Alhamdulillah, sangat sehat dan hari ini tampil beda, Istimewa. istimewa. Terima kasih ke Oi yang sudah memperkenalkan ini dan rasanya akan lama dan berkelanjutan. Semoga dong. Amin, amin. So, Oi, penggagas Suara Gembira, sekali lagi terima kasih sudah mau duduk bareng, berdialog. Sebagai prolog, di sini aku menjadi representatif dari Nenilai. Kita hanya ingin mencari tahu nilai-nilai kebangsaan kita tuh seperti apa hari ini. Kita sama-sama sepakat bahwa negara ini tuh sangat luas, sangat berbeda-beda, tapi satu. Kamu sebagai penggiat dari budaya Nusantara, budaya ini kan lahir dari nilai-nilai yang dipegang teguh oleh individu, masyarakatnya, bahkan bangsanya. Aku ingin memulai dari kecintaan kamu terhadap budaya Nusantara ini, titik awalnya itu di mana, Oi? Mungkin berawal dari kecintaan pada seni dulu secara umum. Baik yang ada di Indonesia, apalagi mancanegara. Lahir di tahun 90-an gitu. Kita lebih dekat pasti sama seni mancanegara, apalagi dari barat. Kayaknya senang ngeliat film-film dari luar negeri, terus dari musik-musik dari luar negeri, fashion dari luar negeri, Eropa, Amerika gitu. Jadi awalnya senang dulu ini sama seni secara umum gitu. Sampai akhirnya remaja gitu, usia 20-an gitu, kok kayaknya aku mau mendedikasikan hidupku banyak dalam urusan seni deh, baik dalam urusan profesi, karir. Ada suatu perjalanan spiritual lah, bahwa ternyata jawabannya ada di tanah air sendiri. Dalam urusan aliran ya, gitu. Misalkan musik mau British rock, aku mau disco kayak apa, atau dalam fashion mau ngikutin Tokyo atau ngikutin Milan atau Paris. Ya akhirnya sadar bahwa ternyata mereka yang aku idolakan itu membawa seni budayanya masing-masing yang mereka berhasil untuk merevolusi seni budaya tersebut. Nah, dari buah pikir itulah gitu, aku mau mencoba melakonkan dalam hidupku juga dengan seni budayaku sendiri dong, gitu loh. Belum terbiasa dengar musiknya Pak Karena, orkes Melayu zaman dulu, Serampang 12, kok nggak enak. Tapi aku sadar karena ini memang barang lama, barang kuno. Ternyata tokoh yang mengembangkan ini, yang merevolusikan ini, jumlahnya sangatlah sedikit. Jadi bukan salah seni budayanya yang usang atau nggak enak lah, nggak bisa dinikmatin atau nggak cocok. Tapi kita nih pelakunya yang kurang memperhatikan hal tersebut dan turut mengembangkan seni budaya itu. Jadi proses merevolusikan harta karun ini nih yang butuh dibangkitkan semangatnya. Aset kita tuh wajib kita sebut sebagai harta karun, aku setuju. Tapi tadi ada yang menarik, kamu bilang soal kesadaran. Ada kesadaran akan sebuah permasalahan gitu. Aku menganggap itu sangat beruntung, ya kan? Sangat beruntung diberikan awareness atau kesadaran yang sangat spesifik dan akhirnya kamu berhasil memanifestasikan kesadaran itu menjadi apa yang kamu jalani sekarang. Oi sekarang bisa dengan Suara Gembira, dengan gerakannya, dengan revolusinya. Aku yakin banyak sekali anak muda tuh mempertanyakan gitu. Bukan outputnya, tapi proses untuk mencapai kesadaran itu tuh seperti apa. Karena didikan Bapak lah khususnya gitu. Bapak tuh cuma satu ajaran yang selalu aku kenang gitu. Jadi apapun boleh, asal jadi orang lah yang bermanfaat sebanyak-banyaknya. Saya kelak dewasa, apapun itu profesi saya, apa yang saya lakukan, haruslah punya manfaat bagi orang banyak. Kapan lagi seniman bisa nyiptain suatu hal yang sangat indah, tapi nggak cuma indah dan menghibur saja, tapi juga punya manfaat, bahkan efek domino yang besar. Itu bagi saya hanya terjadi kalau kita mengandungkan karya kita dengan seni budaya negeri sendiri. Tapi bicara soal pelestarian seni budaya, untuk ini tidak dilihat sebagai sesuatu yang kuno atau tradisional, ini harus dipopulerkan, harus ada industrinya. Betul. Iya kan? Betul. Akhirnya kecintaan ini tuh berdampak signifikan. Jangan sampai kecintaan kita akan budaya Indonesia tuh hanya bentuk nasionalisme. Ini harus ada roda ekonominya. Harusnya tuh begitu. Betul. Bayangkan kalau misalkan pelaku musik, pelaku busana, pelaku apapun di bidang seninya, itu tuh turut mengedukasi pasar kita dengan selera Nusantara, selera Indonesia. Kesadaran ini udah pelan-pelan ya, Oi? Pelan-pelan mulai lahir. Sebagai contoh soal gerakan berkain ini.
Ya, Busana ini kan produk budaya yang paling front end kan, Yap. yang paling terlihat gitu. betul. Dan gerakan ini udah semakin besar. Artinya mencoba menanamkan kecintaan ini di banyak halayak muda. Rasanya kalau setiap kita ngobrol tuh kecintaan kita akan Indonesia tuh makin berbunga-bunga dan makin menggebu-gebu gitu kan. Berdebar-debar. Berdebar-debar gitu. Dan rasanya pengen terus membagikan rasa ini. Tantangan terbesar yang kamu hadapin dalam merevolusikan ini, nilai-nilai Nusantara ini tuh apa sampai hari ini? Tantangan terbesarnya pertama, saya tujukan gitu kepada pemerintah. Bagi saya ada beberapa kebijakan pemerintah gitu yang tidak mendukung infrastruktur, terutama kita bicara soal produsen wastra dalam menciptakan mutu yang baik, dalam menciptakan mutu yang sesuai sama selera pasar. Baik belum tentu sesuai dengan selera pasar. Lalu yang kedua adalah tantangan Bung Karno bilang perjuanganku lebih mudah daripada engkau nak gitu, karena aku melawan penjajah, kamu melawan bangsa sendiri. Itu terjadi. Aku penasaran gitu ya, tadi kita bicara dari garis besar dan aku juga kebetulan tahu kedekatan kamu dengan banyak sekali pengrajin ini kan yang betul-betul masih memegang nilai-nilai kebudayaan tuh sampai di level praktikal. Apa pembelajaran paling berharga bertemu dengan pengrajin ini yang bisa dibilang mereka melakukan hal yang turun-temurun warisan dari nenek moyang? Apa yang bisa kamu petik dari pengalaman itu? Jadi gini, ini ada dua ya. Satu, ada pengrajin batik atau pengrajin tenun gitu yang udah mengerjakan kain, memproduksi kain itu kayak orang kerja kantoran aja. Udah nggak berkesenian lagi tuh. Kerja ya kerja, ngono, nyari duit, dah gitu aja lah pokoknya yang penting. Tapi ada nih yang kedua, yang memang masih berkesenian dalam ketabahan yang sungguh diselimuti nestapa. Apa itu? Ya kainnya apresiasinya rendah, harganya tidak bisa mahal, pembelinya jarang dan sebagainya. Tapi masih terus aja. Salah satu nilai yang saya ambil ya adalah nilai ketuhanan, dedikasi mereka, rasa persembahan mereka, rasa pengabdian mereka kepada Tuhan yang mereka percaya. Jadi mereka berkarya itu sebagai ibadah kepada Tuhan dengan caranya masing-masing. Udah nggak mikirin lagi soal kepercayaan, untung apa kagak deh tuh. Ini suka apa kagak nih orang, apa gimana, hasil akhirnya gimana. Tapi ini soal saya kepada Tuhan. Ini bentuk persembahan saya dan bentuk rasa syukur saya kepada Tuhan. Wow, ini kita masuk ke area yang aku tunggu-tunggu sebenarnya. Karena kita bicara soal seni budaya, produk seni budaya lahir dari nilai-nilai. Betul. Iya kan? Nilai-nilai atau kesepakatan kolektif gitu akan sebuah pemahaman. Ini masyarakat Nusantara ini kita betul-betul dikenal sebagai masyarakat yang spiritual. Era kejayaan kita berjaya karena konsep spiritual yang sangat kuat. Apa perspektif kamu soal keterkaitan nilai-nilai kehidupan masyarakat dengan konteks spiritual? Bagi saya tuh seni Indonesia, seniman Indonesia yang memang masih mengusung nilai-nilai seni budaya kita, tradisi kita. Semuanya tuh punya suatu kesadaran bahwa yang ada di buah pikir kita hingga akhirnya terejawantahkan menjadi sebuah karya. Itu dalam kesadaran bahwa ini semua itu turunan dari Tuhan. Karena aku pun melihat bahwa era-era itu ya, yang kalau kita balik ke masa lalu, bukan bermaksud meromantisasi masa lalu gitu, cuman ada paham-paham tuh yang menurutku wow, ini ada sebenarnya di dalam DNA kita. Kalau kita bicara nenek luhur gitu kan, ini kan ada turunan DNA atau turunan data yang pasti ada di dalam sistem kita. Jadi pada saat negara kita dengan nilai-nilai spiritual yang sangat tinggi, secara sistem tidak dimasukkan ke dalam variabel pemikiran, akhirnya ada gejolak gitu. Nilai-nilai itu tuh sering pelan-pelan tergerus gitu, tergerus karena memang sistem yang kita jalani hari ini kayaknya tidak mengambil konotasi spiritual ini. What do you think about that? Mungkin itu pemangku kepentingannya banyak, tapi mungkin salah satunya adalah pendidikan. Seharusnya hal-hal tersebut gitu, spiritual khususnya ya, sudah ada sejak TK, sejak SD. Dibuat bagaimana supaya secocok mungkin sama pemikiran-pemikiran seusia tersebut. Pada saat seni dan budaya itu hanya menjadi sebuah seremoni, hanya menjadi sebuah pelengkap
dalam kegiatan sosial kita hari ini. Itu yang aku takutkan sebenarnya. Menurut kamu, Oi, kita ada di mana sekarang perihal revolusi seni budaya? Jadi kita berada dalam keadaan PR yang sangat besar. Kalau bicara nada negatifnya, lumayan kritis. Lumayan kritis. Bagi saya gini sih, sebaik-baiknya para insan seni gitu ya. Bikin karya yang indah aja nggak cukup bagi saya. Mengusung nilai keindahan saja tidak cukup. Tapi kita juga wajib seharusnya juga mengusung nilai adiguna, nilai yang penuh manfaat. Kalau kita ngomong nilai kebangsaan, janganlah bikin karya yang nggak cuma sekedar indah, tapi juga mulia, penuh guna. Wow, bergetar tuh tadi. Terima kasih, Oi. Terima kasih. Gitu. Melanjutkan pernyataan itu, apa kira-kira langkah-langkah konkret yang bisa diambil oleh anak muda guna merevolusikan, mentransformasikan seni budaya dan juga sebenarnya nilai-nilai kebangsaan itu ke dalam dunia kita hari ini? Apa langkah sederhana yang bisa diambil? Banyak loh, kita berjuang gitu atau memberikan manfaat yang besar, efek domino yang besar dalam keseharian kita, walaupun kita dalam suatu pekerjaan yang nggak mengarah ke sana. Pertama aku bilang soal kain, berpakaian ke kantor aja pakai kain, mengilhami bos-bos kalian lah atau klien kalian gitu. Akhirnya kayaknya Indonesia menarik ya konsep ini. Ternyata terinspirasi akhirnya visual projectnya jadi Indonesia apa-apa itu udah efek domino yang besar. Betul. Atau dalam bermedia sosial, ngepost stories Instagram, dalam Twitter, postlah sesuatu yang memang bermanfaat, sesuatu yang memang kabar-kabar yang memang butuh disuarakan lebih besar. Itu kan ada suatu langkah-langkah sangat sederhana yang bisa dilakukan kan. Aku mau masuk mulai ke pertanyaan akhir. Ini kita di dalam kampanye Suara Masa Depan. Jadi yang kita usungkan untuk menilai ini, setelah tahun lalu kita melakukan survei, tahun ini kita ingin memamerkan hasil survei kita dengan judul Suara Masa Depan. Apa harapan-harapan terdalam kamu untuk nilai-nilai yang akan kita pegang di masa depan? Untuk pendengar dan untuk anak muda, apa sih yang harus kita pegang nih demi Indonesia maju? Kembalilah ke nilai-nilai yang ada di Pancasila, nilai ketuhanan. Ketuhanan ini jangan cuma dijadiin syariat saja gitu. Misalkan kalau yang beragama Muslim gitu, sholat 5 waktu, puasa dan sebagainya. Yang Nasrani pun demikian. Gereja apa-apa, Hindu juga yang ke pura apa. Tapi di luar daripada syariat itu dalam urusan pekerjaan, berbicara, berpikir, menciptakan karya, kandungilah nilai ketuhanan tersebut. Kedua gitu, kemanusiaan. Bagi saya gitu, jangan dijadikan individu gitu loh. Kan bunyinya kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga kan, nilai persatuan, nilai kesatuan. Kita satu loh, satu bahasa. Kita udah disumpah kan sama Sumpah Pemuda, di butir ketiga, menjunjung loh bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalimatnya tuh menjunjung. Menaruh di paling atas. Iya, Satu Nusa Satu Bangsa itu pencipta lagunya tuh kalau nggak salah dokter atau profesor, hebat loh pada masanya di bidang musik gitu. Bagi saya yang sadar gitu tuh, ini sebuah masalah. Satu Nusa Satu Bangsa itu tuh lagu yang sangat erat dengan Sumpah Pemuda. Di lirik terakhirnya ada bunyi gitu loh ya, bahasa kita bela bersama, syairnya. Dan bahasa kita bela bersama. Bahasanya tuh kita bela, karena lagu kebangsaan kita bunyinya begitu, sumpah kita menjunjung. Terus yang keempat adalah urusan kerakyatan. Kita dalam rakyat tuh kita harus sadar betul gimana cara jalan bernegara. Bagi saya hari ini harus kita sadari dan harus kita jalankan secara benar loh. Terakhir yang kelima adalah keadilan sosial. Keadilan. Nilai keadilan. Gitu loh, bagi seluruh rakyat Indonesia. Aksi-aksi yang terjadi hari ini tuh mungkin perlu kita pertanyakan lagi. Bukan hanya di aspek perilaku, tapi apakah kita sudah berusaha untuk adil dalam menyejahterakan masyarakat. Dan kebetulan juga dinilai waktu tim kami mendesain identitas dari gerakan ini atau dari platform ini, memang kita mengambil dada dari Pancasila itu sebagai benteng dari identitas dan nilai ini, bahwa nafas-nafas itu yang sebenarnya mau kita perkenalkan lagi, kita gembar-gemborkan lagi. So, terima kasih. Sama-sama. Selalu menginspirasi dan selalu membuat menggebu-gebu. Mau itu on cam, off cam, rasanya tidak pernah berubah. So, terima kasih. Sama-sama, Mas Sultan.